Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kami dapat merekam video presentasi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Raina, Ranti, Ripa, Ririn, Rezki, Rizky, Ripa. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat Nabi dihadapkan dengan permasalahan baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan baru, para sahabat Nabi melakukan ijtihad untuk memutuskan dan menentukan hukumnya. Pada tahap inilah perumusan fikih bermula. Ketika proses perumusan fikih dipraktikkan, pada saat yang sama, pemikiran usul fikih mulai dilakukan oleh para sahabat Nabi, sekalipun pada masa ini belum lahir rumusan berupa metodologi atau kaidah-kaidah usul fikih yang baku. Tetapi sebuah terobosan hukum sudah dilakukan. Sekedar contoh, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menetapkan hukum cambuk sebanyak 80 kali bagi peminum khamar atau arak. Dia berkata, jika ia minum, ia akan mabuk. Jika ia mabuk, ia akan menuduh orang berbuat zina. Karena itu, kepadanya dikenakan sanksi tuduhan berzina atau qadzaf. Hal ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menggunakan kaidah usul fikih, yaitu usaha menutup pintu kejahatan yang timbul jika dibiarkan, atau sad az-zari'ah. Periode berikutnya adalah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 Hijriah sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sama seperti masa sebelumnya. Pada masa ini, berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Semangat para fuqaha dalam melakukan ijtihad pada periode ini memunculkan mazhab-mazhab fikih, di antaranya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab adalah aliran pemikiran atau perspektif di bidang fikih, yang kemudian menjadi komunitas dalam masyarakat Islam. Periode ini merupakan periode keemasan yang juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik, karya Imam Asy-Syafi'i, dan Jahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir karya Imam Asy-Syaibani. Sementara kitab usul fikih pertama yang ditulis pada periode ini adalah Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Seringkali ditanyakan, mengapa dengan sumber yang sama dapat memunculkan perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya? Secara sederhana, hal ini dapat dijawab karena adanya perbedaan dalam menentukan dalil dasar, ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Artinya, perbedaan di antara mazhab berakar pada adanya perbedaan metodologi hukum, yang meliputi pola kerja dan kerangka istinbat penggalian hukum. Metodologi inilah yang dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan usul fikih. 3. Setiap mazhab besar, terutama mazhab yang 4, mempunyai ciri khas masing-masing, yaitu sebagai berikut. 1. Mazhab Hanafi memiliki ciri khas yaitu penggunaan istihsan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Mazhab ini menjadikan rai atau akal sebagai sumber hukum sehingga dijuluki rai. 2. Mazhab Maliki menggunakan maslah mursalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan tradisi masyarakat Madinah atau Ama'ah al-Madinah. 3. Mazhab Syafi'i menekankan pada penggunaan qiyas dan istihsab atau menggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya. 4. Mazhab Hanbal dikenal sebagai mazhab yang sangat ketat berpegangan pada Al-Quran dan hadis sehingga mendapatkan predikat ahli hadis yang paling ketat. Mazhab Hanbali sangat sedikit menggunakan qiyas dan hanya menggunakan ijma sahabat. Selanjutnya, perkembangan ilmu usul fikih dan fikih berlangsung di masa para murid imam mazhab, yang dikenal dengan generasi mutaakhirin.
Pada masa ini, kecenderungan bermazhab semakin kuat. Masing-masing murid, para imam mazhab menghimpun dan menyebarluaskan metodologi usul fikih dan fikih gurunya kepada khalayak ramai melalui sebuah karya tulis atau kitab yang sistematis. Periode ini berlangsung lama sehingga sering disebut dengan periode berhentinya ijtihad. Seruan untuk dibukanya kembali pintu ijtihad baru bergema di antara penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika negeri-negeri Muslim pada umumnya diduduki oleh para penjajah asal Eropa. Usul fikih prakodifikasi adalah masa ketika kaidah penetapan hukum masih melekat dalam diri para mujtahid secara intuitif, sedangkan fase kodifikasi adalah masa pembukuan kaidah tersebut secara sistematis menjadi disiplin ilmu mandiri yang dipelopori oleh Imam Syafi'i melalui kitab fenomenalnya Ar-Risalah. Masa prakodifikasi pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat hukum langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah tanpa butuh kaidah teoretis karena mereka hidup bersama sumber hukum dan sangat paham bahasa Arab. Ketika wilayah Islam meluas dan banyak bahasa non-Arab masuk Islam pada masa tabi'in, timbul kekhawatiran rusaknya pemahaman nas akibat kesalahan bahasa dan makin banyaknya masalah baru. Para mujtahid saat itu sebenarnya sudah menggunakan pola pikir dan metode tertentu dalam berijtihad, seperti memakai kias atau mengutamakan maslahat, tetapi aturan itu belum ditulis atau dibukukan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kaidah hukum masih bercampur dengan fatwa dan kasus-kasus fikih harian di berbagai daerah seperti Madinah dan Kufah. Fase kodifikasi lahir ketika Imam Syafi'i wafat 204 merespon kebutuhan mendesak untuk menyatukan cara pandang agar ijtihad tidak liar atau subjektif. Atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, beliau menulis risalah yang membahas kedudukan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas serta cara menyelaraskannya. Kitab ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya kaidah usul fikih dihimpun secara utuh dalam satu kitab khusus terpisah dari kumpulan masalah cabang fikih. Setelah karya tersebut, para ulama dari berbagai mazhab melanjutkan penulisan usul fikih dengan corak pembahasan yang makin luas, tajam, dan sistematis hingga melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam metodologi hukum Islam. Dengan ilmu fikih dibagi menjadi 6 periode utama: masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa tabi'in, masa keemasan mazhab, masa kelemahan taklid sehingga masa kebangkitan modern. 1. Masa Rasulullah SAW turunnya wahyu. A. Sumber hukum utama adalah Al-Quran dan hadis langsung dari Nabi. B. Belum ada ijtihad mandiri karena segala persoalan hukum langsung diputus oleh Nabi Muhammad. 2. Masa sahabat, pemberian fatwa dan ijtihad. A. Berlangsung sejak Nabi wafat hingga pertengahan abad ke-1 Hijriah. B. Muncul ijtihad oleh sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi kasus baru di luar teks Al-Quran dan hadis. 3. Masa tabi'in, penyebaran dan perkembangan mazhab daerah. A. Tokoh Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, dan Irak. B. Lahir 2 aliran besar. Ahlul hadis sangat berpegang pada riwayat di Madinah dan ahlul ra'yi banyak menggunakan logika rasional di Irak. 4. Masa pembukaan dan keemasan abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. A. Masa keemasan kodifikasi di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. B. Lahir keempat mazhab besar yang diakui. 1. Mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah. 2. Mazhab Maliki oleh Imam Malik. 3. Mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. 4. Mazhab Hambali oleh Imam Abdul bin Hambal. C. Ilmu ushul fikih mulai dibukukan secara sistematis oleh Imam Syafi'i. 5. Masa kelasuan dan taklid abad ke-4 hingga ke-13 Hijriah.
A. Pintu ijtihad dianggap tertutup oleh sebagian ulama. B. Umat Islam cenderung cukup mengikuti taklid pendapat mazhab yang sudah ada tanpa peneliti dalil asalnya secara langsung. Nah, masa modern atau kebangkitan dan pembaharuan. A. Ulama kembali membuka ijtihad untuk menjawab masalah sosial zaman baru. B. Muncul gerakan muqaranah mazhab atau perbandingan mazhab dan lembaga fatwa resmi untuk menyelesaikan masalah kekinian seperti ekonomi Islam dan teknologi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.